Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, masih tertancap di ingatan kita beberapa hari yang lalu terjadi penganiayaan atau terjadi kejahatan yang dilakukan oleh diperkirakan ex FPI, ya, anak buah Rizik Syihab di Kerawang, ya. Jadi korbannya adalah seorang kiai NU, terus 2 banser, serta pengerusakan terhadap mobil, ya, yang ada logo Nahdlatul Ulamanya. Ini benar-benar biadab, ya. Ini pasti tidak berdiri sendiri. Setidaknya ada yang merencanakan, ada yang membuat skenario, ada juga dalangnya. Nah, pelaku sudah tertangkap 2 orang, namun begitu PBNku, Banser dan Ansor tidak terima sampai di situ saja, masih menuntut harus ditemukan dalangnya. Nah, dalam dialog di video berikut ini, masyarakat memperkirakan bahwa dalangnya adalah Rizik Syihab, ya, karena dari pidato-pidato provokasinya menimbulkan orang menjadi dendam, menjadi ingin marah, menjadi ingin mengamuk, dan bila perlu membunuh. Itulah tajamnya mulut si Rizik Syihab. Untuk itu, yuk kita saksikan bersama video berikut ini. Untuk pertanyaan saya nanti ke Kiai Ubaidillah, negara itu kan ya harusnya tidak bisa diam, tapi siapa yang mulai dulu? Kalau Polri itu harus ada tindak kriminal dulu. Kalau tentara itu harus Balawi ini mungkin udah angkat senjata baru ditindak, udah ada korban gitu. Nah, ini yang bisa mengkat bahwa mereka keturunan Nabi sehingga tidak punya legitimasi sebagai keturunan Nabi dan segala macam. Siap lebih dulu, apakah Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, kampus, bin, yang mana yang bisa turun untuk menghentikan klaim durian Nabi dan memaksa mereka untuk bersikap setara, bereintegrasi lagi dengan anak bangsa yang lain. Itu saja dari saya. Oke, saya ingin menjawab dari pertanyaan Dr. Sugeng dulu. Siapa yang harus melakukan pertama kali? Kalau saya ya subjek pendamping di masyarakat, Mas. Dalam konteks ini secara pribadi saya punya kewajiban pertama kali untuk menghadapi mereka, mendidik masyarakat agar tidak ikut mereka, Mas. Makanya saya selalu ditanya beberapa teman dosen, ditanya beberapa kiai, kenapa harus tampil untuk masuk dalam diskursus nasab ini. Ya, ini kewajiban saya sebagai bagian daripada subjek pendamping, melihat subjek dampingan yang memang perlu didampingi. Tugas saya adalah mendidik masyarakat. Ada juga yang kemudian bertanya, gimana kalau resiko mendidik masyarakat, mereka yang berbuat jahat, tidak mencerahkan, tidak membebaskan, yang melakukan perbudakan spiritual itu melaporkan Anda? Ada yang bertanya gitu. Tidak apa-apa. Kalau pada akhirnya yang harus ditahan saya, tidak apa-apa. Niat saya mendidik masyarakat bahwa ada kejahatan besar yang dilakukan oleh Ba'alwi, Rizik Syihab dan kawan-kawan, dan itu sudah dibuktikan beberapa kali keluar masuk penjara sampai sekarang nggak kapok-kapok. Lagi-lagi dia istilah Gus Dur itu. Ini luar biasa. Masa keluar penjara belum ada 1 tahun sudah nyuruh orang mengasah celurit, itu kan sebenarnya sudah kejahatan besar itu, Mas. Memprovokasi ke sana kemari. Apa salah ketika saya marah pada Rizik Syihab? Apa saya harus dikatakan sebagai pembuat ujaran kebencian ketika saya harus menegaskan secara publik di sosial media marah pada Rizik Syihab ketika dia mengatakan bahwa Syarif Hidayatullah adalah suaminya Bunda Rara Santang? Apakah saya salah? Apakah saya membuat ujaran kebencian ketika Rizik Syihab membuat fitnah bahwa Sunan Ampel adalah putranya Sunan Gresik? Tentu tidak. Kalau sistem pengadilan ini pada akhirnya menyalahkan saya karena Rizik Syihab punya power, nah ini ya yang akan mendapat ancaman akhirat ya tentu mereka. Tapi yang saya nggak habis pikir, kok bisa-bisanya Rizik Syihab pakai atas nama agama. Yang tidak habis pikir lagi, kok ada kiai yang percaya Habib Rizik Syihab itu, Mas. Sudah betul-betul jahat secara publik mendidik orang untuk ngasah celurit.
Harusnya kalau ada orang pengen emosi mau ngasah celurit kan harus dihentikan malah. Jangan ngasah celurit, negara kita damai, sudah ada polisi, sudah ada pihak keamanan, kan enak sebenarnya. Ini kan tidak ngompori masyarakat di mana-mana. Saya tidak tahu persis apakah kasus Kerawang itu ada koordinasi dengan Rizik Syihab, dengan Habib Bahar, saya tidak tahu. Tetapi rentetan doktrinasi itu sangat mempengaruhi, Mas. Jadi munculnya kasus Kerawang itu efek doktrinasi yang ditanamkan Rizik Syihab. Tapi saya tidak mengatakan itu yang nyuruh Rizik Syihab. Saya hanya mengatakan dampak doktrinasi yang menyebar di tengah masyarakat, sehingga masyarakat seolah-olah harus menghalalkan sistem kekerasan. Nah, dan ini luar biasa. Ini saya menyampaikan ini kan dalam rangka membangun kesadaran masyarakat, agar masyarakat tahu bahwa ada sistem doktrinasi pembelajaran yang seolah-olah seperti gendam, membius masyarakat untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Rizik Syihab wa ashabi, seolah-olah itu adalah ungkapan-ungkapan yang penuh heroisme, jihad dan lain sebagainya. Padahal contoh begini, sumber kebenaran ilmu pengetahuan yang Mas Sugeng sampaikan, yang Kiai Imad sampaikan, yang Prof. Manakhim Alil sampaikan, ini kan sumber pengetahuan yang sah dalam ranah diskursus keilmuan, Mas, antara tesa dan antitesa. Tetapi oleh Rizik Syihab direspon dengan cara emosi, dengan membakar semangat atas nama safari dakwah, tetapi isinya mempertahankan nasab. Memang betul-betul nggak punya malu, Pak Alwi Rizik Syihab ini. Sudah tahu dari beberapa aspek keilmuan, nasabnya itu betul-betul dapat catatan tajam, tidak terkonfirmasi, masih keluar atas nama safari dakwah. Makanya akan menjadi ironis ketika orang yang menemukan ilmu pengetahuan dan mempublikasi kepada masyarakat, mencerdaskan masyarakat, kemudian malah tertimpa hukum. Misalnya seperti Kiai Imad, misalnya kalau tertimpa hukum karena temuannya, itu kan ironi lagi nanti. Dr. Sugeng misalnya ketika menemukan temuan ilmiahnya nanti tertimpa hukum yang menjerat kasus, menjadi jeratan kasus Dr. Sugeng atau Prof. Manakhim Alil, itu kan ironi. Harusnya temuan-temuan ilmu pengetahuan ini kan harus dilindungi oleh undang-undang. Mengapa? Karena ini membebaskan dan mencerahkan, membongkar kedustaan. Lah, kalaupun nanti pada akhirnya pihak Pak Alwi menemukan sebuah temuan ilmiah yang bisa didialogkan, dan pada akhirnya yang lemah adalah datanya Kiai Imad, datanya Dr. Sugeng, datanya Prof. Manakhim Alil, kan bisa membuat siaran pers kalau hasil epistemologi sumber kebenaran ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan ini ternyata lemah misalnya, kan nanti bisa dipertanggungjawabkan secara publik untuk minta maaf. Tapi sampai detik ini Pak Alwi dari pihak Robitoh belum bisa menjawab secara epistemologis pertanggungjawaban dalam konteks sumber kebenaran ilmu pengetahuan. Lah, belum menghadirkan kebenaran sumber ilmu pengetahuan sudah ceramah atas nama safari dakwah. Tapi intinya di situ atas nama kenasaban. Yang luar biasa adalah mencela, mencaci ke sana kemari, bukan memaparkan epistemologi sumber kebenaran ilmu pengetahuan, tapi membangkitkan emosi jamaah untuk merespon secara emosional temuan-temuan ilmiah. Masyarakat yang awam saja pada mendukung Dr. Sugeng, Kiai Imad dan Prof. Manakhim Alil. Masa orang yang dikenal berpengetahuan harus mendukung Pak Alwi Habib dalam mempertahankan nasab yang belum bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks sumber kebenaran ilmu pengetahuan atau epistemologi misalnya. Nah, ini kan mengkooptasi kemerdekaan. Hakikat kemerdekaan itu kan bebas merefleksikan pengetahuan, bebas merefleksikan pemikiran, bebas menunjukkan identitas sebagai warga negara yang turut ingin membangun peradaban dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, sementara Rizik Syihab dan kawan-kawan ini mengadakan upacara 17 Agustusan, tetapi mematikan peradaban ilmu pengetahuan. Ini kan ironi sekali, justru ingin mematikan ilmu pengetahuan, menghentikan diskursus kenasaban yang dikuatkan dengan sistem ilmu pengetahuan Kiai Imad, Dr. Sugeng dan Prof. Manakhim Alil dengan emosi. Itu kan melawan ilmu pengetahuan dengan doktrinasi yang di situ tentu merupakan bentuk daripada pembodohan.
dan itu bukan kemerdekaan. Karena orang disuruh ikut dengan kebodohannya, dengan dasar doktrinasi yang tanpa dasar ilmu pengetahuan dan nilai-nilai peradaban, sementara untuk melawan perkembangan ilmu pengetahuan yang dihadirkan oleh Dr. Sugeng, Kiai Imad, dan Prof. Manahem Ali, misalnya. Makanya saya jadi ironi loh, ini ikut upacara bagus lah, tapi alangkah lebih bagusnya kalau didukung dengan penghargaan Ba'alwi terhadap ilmu pengetahuan. Nah, selama ini kan dengan diskursus nasab ini itu kan nampak Ba'alwi tidak mendukung ilmu pengetahuan, bahkan memberikan ancaman dan lain sebagainya. Ini kan yang saya sebut dengan ironi kemerdekaan itu tadi, Mas. Baik, terima kasih, Mas.